Guys, lo pernah mikir nggak? Kenapa sih orang-orang pintar lulusan kampus top dan kerja di luar negeri, begitu pulang ke Indonesia buat berkontribusi, malah berujung dikriminalisasi? Mereka bukan orang sembarangan, punya pendidikan dan karir cemerlang. Pulang ke Indo dengan idealisme tinggi, dapat posisi, bawa perubahan, bawa efisiensi, pengen reformasi, dan dorong inovasi. Tapi, ujung-ujungnya, bui. Tom Lembong, Ira Puspadewi, Dani Praditya, dan yang terkini, Nadiem Makarim. Apa yang sebenarnya terjadi? Betulkah mereka korupsi? Salah ambil keputusan? Atau justru ada yang salah dengan sistem kita? Karena ada pola yang berbau amis di sini. Orang-orang ini datang dengan membawa perubahan. Mereka ciptain efisiensi. Mereka potong birokrasi yang nggak perlu. Mereka tutup celah-celah yang selama ini jadi ladang korupsi dan lobby-lobby. Dan tiba-tiba mereka jadi tersangka, lanjut jadi terdakwa. Dijerat kasus korupsi, padahal nggak ada uang sepeser pun mengalir ke rekening mereka. Apakah mereka dihukum karena ngerugiin negara? Atau karena mereka ngerugiin oknum-oknum yang selama ini untung dari sistem yang banyak celahnya? Kita bahas lengkapnya di Room for Improvement. Guys, ada satu hal yang lo bisa lakuin untuk ngedukung channel ini terus berkembang dan berdampak, yakni dengan subscribe. Itu adalah hal gratis yang bisa lo lakuin untuk ngedukung channel ini terus sharing hal-hal inspiratif dan bermanfaat buat lo dan sebanyak mungkin orang di luar sana. So please, hit that subscribe button. Thank you. Sekarang kita bahas kasus terbaru, Nadiem Makarim. Lo pasti tahu dia, pendiri Gojek, lulusan Harvard, mantan Menteri Pendidikan, profesional tulen dengan reputasi internasional. Senin 5 Januari 2026, sidang pembacaan dakwaan terhadap Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Jaksa ngebacain dakwaan. Nadiem merugikan negara 2,18 triliun rupiah dalam pengadaan Chromebook atau Chrome OS untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dalam dakwaannya, jaksa bilang keputusan pengadaan laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome diambil semata-mata hanya buat kepentingan bisnis, yakni agar Google ningkatin investasi penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAP yang didirikan Nadiem. Jaksa juga nuding Nadiem tahu laptop Chromebook dengan sistem operasi Chrome nggak bisa digunakan oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar, khususnya di daerah 3T. Menurut dakwaan jaksa, perbuatan Nadiem bikin negara rugi 2,1 triliun rupiah. Nah, Nadiem juga didakwa nerima keuntungan pribadi 809 miliar rupiah yang diduga berasal dari investasi Google ke Gojek. Nah, dakwaan ini sounds convincing, guys. Media juga pada pick up. Tapi, betulkah itu yang terjadi? Kita juga mesti dengar versi Nadiem yang dia ungkapkan di persidangan dan buku putih Nadiem Makarim. Nadiem bilang kalau kasusnya bukan kasus pidana, tapi kriminalisasi kebijakan. Karena adanya gesekan kelompok baru berisi anak-anak muda yang ingin perubahan dengan kelompok pemain lama yang ingin mertahanin status quo. Nadiem juga bilang gini, bersama saya, anak-anak muda yang idealis, berani dan penuh semangat tanpa menyadari perlawanan sengit yang akan kami hadapi. Ternyata dengan mengutamakan transparansi dan teknologi, banyak sekali pihak lama merasa dirugikan, merasa terancam. Dia juga bilang, inilah mengapa isi dakwaan jaksa nggak bertumpu pada fakta dan bukti pidana. 2019, Nadiem Makarim dilantik jadi Mendikbud yang belakangan jadi Mendikbudristek oleh Presiden Jokowi. Salah satu prioritasnya transformasi digital pendidikan Indonesia. Problemnya waktu itu, Indonesia punya ratusan ribu sekolah minim akses teknologi. Jutaan siswa nggak punya perangkat pembelajaran digital. Dan pandemi COVID-19 maksa pembelajaran jarak jauh, tapi infrastruktur nggak siap sama sekali. Solusinya, Kemendikbudristek bikin program Transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK untuk nyediain perangkat digital buat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini bukan keputusan satu orang, guys. Ini program Kemendikbudristek yang menggandeng KPPU, LKPP, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKP. Nadiem mutusin pakai sistem operasi Chrome OS yang gratis, beda dengan yang selama ini dipakai Kemendikbudristek, yakni Windows OS yang negara mesti bayar 1,2 triliun rupiah per tahun buat bayar lisensi. Ini jelas efisiensi. Tapi sekarang, kenapa Nadiem didakwa sebagai pelaku korupsi?
Nadiem ditetapkan sebagai tersangka pada September 2025. Tapi audit BPKP yang menyatakan kerugian negara 2,1 triliun rupiah baru keluar November 2025, 2 bulan setelah penetapan tersangka. Coba kita bedah, gimana sih prosedur yang benar? Dalam hukum pidana korupsi, audit kerugian negara harus sudah ada sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Ini bukan cuma aturan teknis, ini fundamental, prosedur resmi dalam proses hukum. Lo nggak bisa bilang lo tersangka korupsi kalau lo belum tahu berapa kerugiannya dan apakah memang ada kerugian negara. Sejumlah pakar hukum bilang, kalau merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan atau potential loss, namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata actual loss untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Nah, artinya suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Tapi di kasus Nadiem, kebalik guys. Orang jadi tersangka dulu, baru seolah-olah kerugian negaranya muncul belakangan. Nah, Nadiem dalam keberatannya juga ngajuin pertanyaan kenapa ada hasil audit BPKP yang enggak mendapatkan deklarasi dari BPK RI. Padahal BPK RI adalah satu-satunya institusi yang berwenang menetapkan kerugian negara. Nah, ini juga janggal guys. Pengacara Nadiem minta salinan audit BPKP yang jadi dasar dakwaan kerugian negara. Logikanya, gimana mau bela diri kalau nggak tahu isi auditnya? Awalnya jaksa menolak menyerahkan. Alasannya, takut disalahgunakan di luar sidang. Nah, majelis hakim bahkan harus turun tangan dan memerintahkan penyerahan dokumen tersebut karena ini menyangkut hak pembelaan terdakwa dan prinsip adil di persidangan. Tim pengacara pun melayangkan keberatan dan minta alat bukti audit kerugian negara ini. Nah, akhirnya, jaksa menyerahkannya pagi hari di depan hakim tepat saat sidang, yakni 19 Januari pagi. Kejaksaan bilang, Nadiem sudah merencanakan korupsi ini sejak Agustus 2019, bahkan sebelum dia resmi dilantik sebagai menteri pada Oktober 2019. Salah satu argumen jaksa adalah adanya grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team yang dibuat Agustus 2019. Nah, dalam grup itu, kata jaksa, Nadiem dan tim sudah membahas pengadaan Chrome OS. Tapi menurut pembelaan Nadiem, grup itu dibuat setelah Nadiem dapat konfirmasi dari Presiden Jokowi bahwa dia akan dilantik sebagai menteri. Ini bukan informasi rahasia, Jokowi memang sudah memberitahu Nadiem jauh-jauh hari. Dan menurut Nadiem, isi grup nggak membahas Chromebook secara spesifik. Isi grup adalah diskusi umum tentang digitalisasi pendidikan, zonasi, ujian nasional, dan reformasi pendidikan. Nama Chromebook nggak pernah disebut dalam grup tersebut sebelum Nadiem resmi menjabat dan baru disebut 6 bulan setelah Nadiem jadi menteri. Nah, bahkan kuasa hukum Nadiem tak berani abi ngejelasin, grup itu dibuat untuk mendiskusikan gagasan tentang penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Tidak ada kaitannya dengan Chromebook dan tidak disebut Chromebook di situ. Dalam persidangan, Hakim anggota Andi Saputra sempat mencecar saksi mantan Dirjen PAUD Dasmen, Hamid Muhammad, karena dinilai punya keterangan yang seragam dan identik 99% dengan saksi sebelumnya. Mengapa jawaban Bapak sama persis dengan jawabannya Jumeri, saksi yang tadi? Saya nggak tahu, Pak. Ini yang sama persis itu tidak 1-2 kata loh, Pak. 99%. Yang membedakan di kesaksiannya Jumeri itu yang beda hanya Anda kenal siapa di situ disebut Saud. Saud itu stafnya staf khusus. Kalau di jawaban Anda diganti Ibrahim Arif. Kenapa bisa sama Pak narasinya? Saya tidak tahu. Ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar bilang, kalau kesamaan keterangan tersebut terbukti hasil rekayasa, para saksi dan prekayasa berpotensi dijerat pidana keterangan palsu di pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nadiem membacakan sendiri pembelaannya di persidangan. Berupa pengadaan peralatan TIK Chromebook dan Chrome Device Management telah memperkaya diri sebesar 809 miliar dari pernyataan ini. Maka saya sebagai orang yang awam hukum
memahaminya bahwa dakwaan menyatakan seolah-olah saya menerima uang. Dan ada beberapa poin krusial yang dia sampaikan. Pertama, Chrome OS justru menghemat anggaran negara 1,2 triliun rupiah. Nah, Nadiem jelasin gini guys, kebijakan penggunaan Chrome OS tidak merugikan negara, justru menghasilkan penghematan anggaran setidak-tidaknya 1,2 triliun rupiah karena lisensinya tidak berbayar. Berbeda dengan sistem operasi Windows yang mensyaratkan lisensi berbayar sekitar 50 hingga 100 dolar AS per perangkat. Artinya, Chrome OS itu gratis. Windows harus bayar lisensi. Nah, menurut buku putih Nadiem, sebelum dia jadi menteri, sistem operasi yang dipilih Kemendikbudristek selalu Windows, tanpa kajian dan berbayar. Nah, sebelum Kemendikbudristek beralih pakai Chrome OS yang gratis, mulai muncul tuh tudingan-tudingan dan tuduhan praktek korupsi. Walaupun proses sejak awal didampingi Jamdatun, BPKP, LKPP, dan KPPU. Jaksa mendakwa Nadiem menerima 809 miliar rupiah dari investasi Google ke Gojek sebagai imbal balik pemilihan Chrome OS. Nah, Nadiem membantah dan bilang gini guys, investasi Google ke Gojek mayoritas terjadi 2017-2019, sebelum saya menjadi menteri. Investasi total Google adalah 680 juta US dollar, bukan 786 juta seperti dakwaan jaksa. Dan Google hanya 4% dari total investasi PT Akap saat IPO. Investor lain termasuk Tencent, Meta, PayPal, SoftBank, Visa, JD.com, Temasek. Tapi semua fakta ini tidak disebut dalam dakwaan, seolah-olah Google adalah investor terpenting dan terbesar. Nah, tudingan kasus suap ke Google ini pun udah diklarifikasi oleh Google lewat sebuah rilis. 3. Nadiem nggak terima sepeser pun keuntungan pribadi. Nah, di persidangan, Nadiem bilang nggak menerima aliran dana apapun dari transaksi ini. Bahkan, Nadiem bilang kekayaannya turun 51%. Nah, yang bikin publik heran, kalau nggak ada aliran uang, nggak ada bukti upaya memperkaya diri sendiri, nggak ada suap, di mana letak korupsinya? Nah, sekarang gue mau tunjukin ke lo, ini bukan kasus yang kebetulan menimpa Nadiem. Ini pola yang udah berulang terhadap beberapa orang. Sederet nama diaspora cerdas pernah menjabat lalu terseret kasus korupsi tanpa adanya bukti aliran dana ke rekening pribadi mereka. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Kasusnya menyetujui impor gula 2015 didakwa rugikan negara 578 miliar rupiah. Faktanya guys, ditangkap 9 tahun kemudian, 2024, pas udah nggak punya posisi politik dan tepat setelah pemilu 2024. Impor gula adalah kebijakan ekonomi untuk stabilkan harga, bukan korupsi. Terus tidak ada keuntungan pribadi, di mana hakim sendiri menyatakan hal ini di meja persidangan. Menteri lain menyetujui impor gula jauh lebih besar, tapi nggak ada pelanggaran hukum di situ. Vonisnya 4,5 tahun penjara. Endingnya, Presiden Prabowo kasih abolisi pada Juli 2025. Terus kasus Ira Puspadewi, mantan dirut ASDP. Kasusnya, akuisisi PT Jembatan Nusantara didakwa rugikan negara 1,25 T. Faktanya, nggak ada keuntungan finansial apapun yang masuk ke kantong pribadi Ira. Keputusan akuisisi ini melibatkan puluhan orang, panitia tender, Kemen BUMN, komisaris, auditor BPKP. Tapi yang ditangkap cuma 3 orang. Hakim Ketua Sunoto kasih dissenting opinion, ini bukan korupsi. Ini keputusan bisnis yang dilindungi Business Judgment Rule. Vonisnya 4,5 tahun penjara. Endingnya, Presiden Prabowo kasih rehabilitasi pada November 2025. Sekarang gue mau ajak lo berpikir lebih kritis guys. Kenapa orang-orang seperti Nadiem, Tom, Ira, dan Denny yang track recordnya jelas, bersih, reputasinya solid, dan terbukti tidak ambil keuntungan pribadi bisa dipenjara? Sementara buronan KPK kasus suap ratusan juta untuk manipulasi kursi DPR udah kabur selama 5 tahun masuk daftar buronan Interpol, tapi sampai sekarang belum ketangkep. Pejabat-pejabat yang kasusnya jelas merugikan negara ratusan triliun dengan bukti audit BPK, saksi, dokumen lengkap, kok bebas dan bahkan makin berkuasa. Banyak yang khawatir, ini berpotensi jadi kriminalisasi kebijakan. Ketika setiap keputusan pejabat bisa jadi pasal pidana kapan aja, kalau rezim ganti dan nggak suka, siapa yang mau jadi teknokrat? Siapa yang mau bikin keputusan berani? Dan siapa yang mau mereformasi? Yang tersisa akhirnya cuman yes man. Cuman orang yang takut ambil resiko. Nah, kalau gitu cara mainnya, kapan kita bisa berharap negara ini akan maju? Lo mungkin bertanya, terus gue harus ngapain? Pertama guys, jangan diam.
Kalau kita diam, sistem ini akan terus berulang. Orang jujur akan terus jadi korban. Hukum akan terus jadi alat politik. Share video ini, diskusikan dengan orang terdekat lo. Follow perkembangan persidangan Nadiem. Kedua, follow the money and follow the process. Siapa yang diuntungkan kalau Nadiem dipenjara? Siapa yang terusik dengan efisiensi di Kemendikbudristek? Kenapa audit kerugian baru muncul setelah penetapan tersangka? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu terus diajukan. Ketiga, dukung transparansi hukum. Kasus ini akan terus lanjut ke tahap pembuktian. Kita harus pantau apakah memang ada kerugian negara, apakah ada bukti konkret pengayaan pribadi, apakah proses hukumnya fair. Tapi kalau memang ada bukti dan fakta yang konkret yang nunjukin Nadiem bersalah dan melakukan tindak pidana, ya dia harus dihukum, justru dengan hukuman berat dan setimpal. Keempat, dan yang nggak kalah penting, tuntut akuntabilitas. Dengan terus bersuara dan menuntut akuntabilitas penegak hukum, kita berharap nggak ada lagi upaya kriminalisasi. Supaya orang-orang yang niatnya memajukan Indonesia berikhtiar pulang dari luar negeri buat berkontribusi, bukan memperkaya diri, terus percaya bahwa masih ada harapan untuk Indonesia bisa maju. Guys, saatnya kita dukung dan kawal orang-orang visioner, berorientasi pada efisiensi dan inovasi, dan beneran pengen bikin Indonesia maju. Kalau lo suka konten kayak gini, like, subscribe, dan yang paling penting, share. Keadilan harus dimulai dari kesadaran, dari akal sehat kita semua. I'll see you in the next video. Bye-bye.